Oke, AI, machine learning, deep learning. Pasti sering banget denger tiga istilah ini seliweran kan? Kadang-kadang kayaknya dipakai buat hal yang sama aja, tapi ternyata beda loh, dan bedanya tuh lumayan gede. Nah, di sini kita bakal bongkar tuntas semuanya, tapi pakai cara yang gampang banget dicerna. Siap? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi pertanyaannya, bedanya tuh apa sih sebenarnya? Tenang, kalau kamu masih agak bingung, kamu nggak sendirian kok. Dan buat ngejelasin ini, kita bakal pakai satu analogi yang unik banget. Pernah lihat boneka Matryoshka dari Rusia kan? Itu loh, boneka kayu yang pas kita buka, di dalamnya ada boneka lagi yang lebih kecil. Dibuka lagi, ada lagi. Nah, percaya atau enggak, hubungan antara AI, machine learning sama deep learning tuh persis kayak gitu. Mereka itu satu keluarga, bersarang satu sama lain. Penasaran? Oke, kita buka lapis demi lapis sekarang. Kita mulai dari boneka yang paling gede, lapisan paling luarnya, Artificial Intelligence, atau biasa kita sebut AI. Anggap aja ini adalah konsep besarnya, induk dari semuanya. Jadi, apa itu AI? Gampangnya gini, AI itu adalah cita-cita atau visi besar buat bikin mesin yang bisa berpikir kayak manusia. Entah itu buat mecahin masalah, buat menalar, atau bahkan belajar hal baru. Dan idenya ini udah tua banget loh, udah ada dari tahun 1950-an. Jadi, AI ini adalah payung raksasa buat semua teknologi cerdas. Tanpa kita sadar, kita tuh udah dikelilingin sama AI. Pas kamu ngomong, "Hey Siri," atau pas kamu nanya-nanya ke chatbot di website, bahkan sesimpel buka kunci HP pakai muka, ya itu semua adalah bentuk-bentuk dari AI yang lagi bekerja. Oke, sekarang kita buka boneka AI yang gede tadi. Di dalamnya, kita nemuin boneka yang lebih kecil. Nah, inilah dia, machine learning atau ML ya. Ini adalah salah satu cara paling populer buat ngebuat AI jadi kenyataan. Nah, ini nih yang bikin seru. Kalau AI model lama tuh, kita harus kasih dia aturan yang kaku banget. Pokoknya, kalau A terjadi, lakukan B. Ribet. Tapi, machine learning itu beda total. Kita nggak ngasih aturan, kita cuma kasih dia makanan. Makanannya apa? Ya data, sebanyak-banyaknya. Analogi paling gampangnya gini deh. Daripada kita ngajarin anak kecil ciri-ciri kucing, kucing itu punya kumis ya, telinganya lancip, suaranya meong, mending kita kasih lihat aja ribuan foto kucing. Lama-lama otaknya bakal ngenalin polanya sendiri kan? Nah, mesin belajar itu ya persis kayak gitu. Dan proses belajar si mesin ini ada langkah-langkahnya. Mulai dari ngumpulin data yang super banyak, terus datanya dibersihin biar rapi, pilih model yang cocok, terus dilatih, diuji, dilatih lagi, diuji lagi, terus-terusan sampai dia pintar dan akurat. Ini siklus yang nggak ada hentinya. Terus, di mana kita bisa nemuin machine learning ini? Wah, gampang banget. Kamu ngerasa nggak sih kalau Netflix atau Shopee itu kayak bisa baca pikiran? Kok rekomendasinya pas banget? Nah, itu kerjaan machine learning. Sistemnya belajar dari semua yang pernah kamu tonton atau kamu beli, terus dia nebak deh apa yang bakal kamu suka selanjutnya. Keren kan? Oke, siap. Kita buka lagi satu lapisan lebih dalam. Di inti dari boneka Matryoshka kita, ada boneka yang paling kecil tapi juga yang paling canggih. Deep Learning atau DL. Ini bisa dibilang versi naik levelnya dari machine learning. Kenapa namanya deep atau dalam? Karena teknologinya ini niru cara kerja otak kita. Deep learning pakai yang namanya jaringan syaraf tiruan, yang punya banyak banget lapisan, mirip kayak koneksi antar neuron di kepala kita. Semakin dalam atau semakin banyak lapisannya, semakin kompleks juga masalah yang bisa dia ngertiin. Nah, ini dia game changer-nya. Kalau di machine learning yang biasa, kita sebagai manusia tuh masih harus jadi sutradaranya. Kita masih harus ngasih tahu mesinnya, coba deh perhatiin fitur kumisnya atau bentuk telinganya. Nah, di deep learning kita nggak perlu repot-repot lagi. Mesinnya tuh udah kayak detektif super canggih. Dia bisa nemuin sendiri fitur-fitur mana yang paling penting dari data mentah tanpa kita suruh-suruh. Ini benar-benar lompatan besar loh. Hasilnya apa? Ya teknologi yang tadinya cuma mimpi di film-film fiksi ilmiah, mobil yang bisa nyetir sendiri di jalan tol, asisten suara yang ngerti pas kita ngomong pakai logat daerah, atau bahkan aplikasi yang bisa nerjemahin omongan orang secara langsung. Semua keajaiban ini ya berkat deep learning. Oke, semua bonekanya udah kita buka. Sekarang, ayo kita jajarin semuanya, biar kita bisa lihat dengan jelas apa aja bedanya dan gimana mereka semua bekerja sama di dunia kita. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya. Lihat deh, machine learning itu lebih santai. Dia bisa jalan pakai data yang ukurannya sedang dan komputer biasa. Tapi kalau deep learning, wah, dia ini monster data. Butuh data yang super masif dan hardware dewa, kayak GPU.
Kenapa? Ya karena tugasnya jauh lebih berat. Dia harus belajar semuanya dari nol, tanpa contekan dari manusia, buat ngerjain hal-hal rumit kayak ngenalin wajah atau suara. Grafik simple ini nunjukin perbedaan paling dasarnya. Seberapa banyak manusia harus turun tangan. Di machine learning, barnya tinggi. Artinya, peran manusia masih gede banget. Tapi lihat di deep learning, barnya jauh lebih rendah. Ini karena mesinnya udah jauh lebih mandiri. Jadi, intinya bukan tentang mana yang lebih hebat. Mereka ini bukan saingan, tapi satu keluarga yang saling ngelengkapin. Ingat lagi boneka kita tadi. AI itu wadah besarnya. Di dalamnya ada ML, dan di intinya ada DL. Dan yang paling keren, keluarga teknologi ini udah jadi bagian penting dari hidup kita. Dan ini semua tuh bukan lagi konsep di awang-awang loh, ini udah nempel banget di hidup kita. Coba deh ingat-ingat, pas kamu pesan GoFood, terus ada estimasi waktu datangnya, itu ML lagi kerja. Pas buka Tokopedia, terus nemu rekomendasi produk yang rasanya, ini gue banget. Itu ML juga. Bahkan yang lebih canggih lagi, aplikasi kayak Halodoc yang bisa bantu dokter baca hasil röntgen, itu udah masuk ke ranah deep learning. Jadi, setiap hari kita itu berinteraksi sama keluarga teknologi canggih ini. Kalau kita mau simpulkan dalam satu kalimat yang gampang diingat, mungkin kayak gini. AI itu adalah mimpinya. Machine learning itu mesin yang bikin mimpi itu jalan. Dan deep learning itu adalah bahan bakar super yang ngasih si mesin kekuatan buat melihat, mendengar, dan bahkan berkreasi hampir kayak manusia. Oke, sekarang giliran kalian nih yang mikir. Setelah kita bedah bareng-bareng, coba deh renungin. Dari semua teknologi yang kamu pakai tiap hari, mana sih yang menurutmu paling ngubah hidupmu? Dan sekarang, kamu bisa nebak nih, kira-kira itu otaknya pakai machine learning biasa atau udah pakai deep learning yang super canggih? Coba deh share pemikiran kamu di kolom komentar ya. Pasti seru banget diskusinya. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Oke.